Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ilham Muzadi, nomor induk mahasiswa 2018 096 01 16 15. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 akan membahas tentang mata kuliah perbandingan pendidikan dalam tema dimensi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Adapun yang pertama yakni yang A, perspektif teoritik hubungan pendidikan dan masyarakat. Nah, pasti semua tahu kan, semua bangsa dewasa ini berusaha meningkatkan mutu pendidikannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, entah itu berbagai upaya yang telah mereka dilakukan melalui aneka cara, baik melalui rekonstruksi fondasi filosofi dan ideologi. Nah, terus revisi orientasi dan penyempurnaan organisasi maupun perbaikan operasional praktisnya. Nah, adapun beberapa bentuk nyata yang telah mereka lakukan terkait dengan upaya peningkatan mutu antara lain adalah melalui penyempurnaan regulasi atau perundang-undangan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, pembaharuan kurikulum, peningkatan kelengkapan media dan sarana prasarana pendidikan. Nah, otomatis dukungan manajerial pendidikan dan penambahan besaran pendanaan pendidikan, penyempurnaan alat evaluasi hasil belajar dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan ini, IL Kandel merekomendasikan perlunya perhatian dari pelaku pendidikan terhadap hal-hal yang terkait tidak tampak akan tetapi memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, hal-hal yang tidak tampak tetapi memiliki andil yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain berupa ideologi, pandangan hidup, keyakinan, orientasi, nilai maupun mitos-mitos historis yang berisi cerita kepahlawanan yang hidup dan dipercaya secara turun-temurun dalam suatu bangsa. Nah, baik. Adapun yang B yakni kaitan dimensi sosial. Nah, jadi masyarakat dengan pendidikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat tidaklah semata-mata, maka perlu kiranya memperhatikan aspek-aspek di luar pendidikan. Nah, adapun beberapa teori telah menjelaskan tentang perubahan masyarakat yang bergerak dari kondisi tradisional menuju tradisi modern atau dari kondisi agraris menuju pada industrial seperti saat ini. Adapun yang pertama yakni salah satu tokoh yang menjelaskan perkembangan sosial masyarakat dari kondisi tradisional menuju pada kondisi modern adalah Daniel Lerner. Menurutnya ada 5 ciri masyarakat yang dapat dikatakan telah mencapai taraf sosial menurut taraf sosial modern. Nah, yang pertama yakni memiliki pertumbuhan ekonomi sampai taraf tertentu atau setidaknya pertumbuhan yang memadai untuk produksi dan konsumsi secara teratur. Nah, yang B yakni adanya partisipasi warga masyarakat dalam pemerintah secara demokratis. Yang C adanya kemampuan berpikir dan yang rasional dan realistik dari warga masyarakat. Yang D adanya mobilitas masyarakat dalam arti fisik, psikis dan sosial. Yang E adanya transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada warga masyarakat sehingga mereka mampu berfungsi secara efektif dalam tata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huli Tuhan, nomor NIM 2018 096 01 1608. Di sini saya akan menerangkan tentang kaitan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan. Dimensi ekonomi masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat pola produksi, distribusi, dan konsumsi individu serta kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kehidupan ekonomi masyarakat dapat dipilah menjadi 3, yaitu ekonomi atas, kemudian ekonomi menengah dan ekonomi bawah. Kemajuan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari kemajuan sektor industri, dilihat dari tenaga kerjanya. Industri masyarakat dapat digolongkan menjadi 4,
yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang atau industri menengah, dan industri besar. Sedangkan industri dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerjanya dapat dibagi menjadi 4 juga, yaitu industri dengan tenaga kerja terdidik, industri dengan tenaga kerja terlatih, yang ketiga industri dengan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, kemudian yang keempat industri dengan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun latihan terlebih dahulu alias sudah terdidik dan terlatih. Kemudian untuk menumbuhkan kemajuan industri yang kemudian berlanjut pada kemajuan ekonomi masyarakat diperlukan beberapa variabel baik internal maupun eksternal. Penyelenggaraan pendidikan juga tidak luput dari pengaruh eksternal dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Menurut Isaac Leon Kendall, memandang perlu adanya perhatian terhadap hal-hal yang sesungguhnya tidak nampak tetapi berpengaruh terhadap pendidikan. Menurut Imam Bernatib tahun 1994. Kemudian kaitan dimensi politik masyarakat dengan pendidikan. Dalam kaitan perkembangan bidang politik dengan sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahannya, menurut James S. Colem berpendapat bahwa apa saja yang berada dalam negara perihal kewarganegaraan hendaklah juga berada di sekolah. Dengan kata lain, Coleman juga beserta tokoh lainnya berpendapat bahwa pendidikan adalah institusi yang penting perannya dalam hal pengembangan bidang politik. Selanjutnya, Coleman mengemukakan bahwa peranan sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sosialisasi politik, kemudian seleksi dan latihan bagi kaum elit dan bidang politik, yang ketiga integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian, nomor NIM 2018-001.1596. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Ilham tadi, yaitu C. Sosialisasi politik merupakan proses yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami internalisasi norma dan nilai suatu sistem politik. Sosialisasi politik, organisasi sosial politik, dan media massa. Namun sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi politik yang penting. Melalui sekolah juga dapat dilakukan seleksi alamiah terhadap para calon elit politik melalui interaksi dan latihan berdemokrasi serta latihan kepemimpinan di lembaga-lembaga intra dan ekstra yang ada pada sekolah. Coleman menandaskan bahwa para elit kekuasaan di masyarakat sebagian telah kelihatan menonjol dan dapat pendidikan persiapan ketika di sekolah. Sedangkan peran sekolah dalam integrasi politik dan kesadaran politik disebabkan karena sekolah mengerjakan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan politik yang seharusnya digunakan sebagai pegangan siswa sebagai warga negara. Dan dari uraian di atas, baik menyangkut dimensi sosial masyarakat dan pendidikan, dimensi ekonomi masyarakat dan pendidikan, maupun dimensi politik masyarakat dan pendidikan. Ketiganya jelas mengindikasikan adanya keterkaitan antara pendidikan dan 3 aspek kehidupan masyarakat. Pola antara pendidikan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat di luar pendidikan tersebut digambarkan oleh Fagerland dan Saha sebagai berikut.
Terus yang E, teori piringan pengembangan pendidikan. Telah banyak teori yang menjelaskan tentang pentingnya pengembangan pendidikan bagi perbaikan masyarakat. Dari teori-teori tersebut diantara adalah teori sumber daya manusia. Dari Theodore, teori modernisasi. Perkembangan suatu masyarakat dasarnya berlandasan pada investasi manusia dengan sekian berkualitasnya manusia sebagai penduduk bangsa. Akan mendorong meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan produktivitas akan mempengaruhi peningkatan penghasilan penduduk.